Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 26 Maret 2021 bersama Pastor Andreas Rumayer dari Manado. Selamat mendengarkan. Selamat pagi sahabat Fresh Juice yang terkasih, selamat berjumpa kembali. Hari ini hari Jumat tanggal 26 Maret tahun 2021. Kita hendak merenungkan Injil suci sekaligus merenungkannya. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mengundang Roh Kudus untuk datang menaungi kita di awal hari ini, agar kiranya permenungan kita ini menghasilkan buah-buah rohani yang bermanfaat bagi kita masing-masing. Kita hening sejenak. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan Injil Yohanes bab 10 ayat 31 sampai 42. Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena Aku telah berkata, Aku anak Allah. Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Dia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu Ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari-hari ini kalau kita mengikuti perjalanan cerita Injil, tampaknya puncak dari perseteruan antara orang-orang Yahudi berhadapan dengan Yesus semakin tampak. Semakin jelas ada ketegangan yang semakin memuncak antara orang-orang Yahudi dengan Yesus. Ada banyak perdebatan, ada banyak situasi di mana tampak bahwa orang-orang Yahudi semakin tidak puas dengan keberadaan Yesus dan menuntut banyak hal, bahkan berusaha untuk menangkap dan menghakimi Dia menurut pandangan atau kebenaran mereka sendiri. Tetapi apa sebenarnya yang terjadi dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu? Dan apa sebenarnya yang sementara diwartakan oleh Tuhan Yesus dengan cara Dia tampil di hadapan orang Yahudi?
Sahabat Fresh Juice yang terkasih, secara pribadi saya merenungkan teks ini berhadapan dengan situasi kita di masa Prapaskah ini. Saya merenungkan bahwa masa ini tidak hanya mengajak kita untuk berpuasa, berdoa, berderma, memberi kesaksian tentang iman. Tidak cuma itu, tetapi lebih daripada itu, masa ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengevaluasi diri, melihat ke dalam diri sejauh mana kita mengenal, percaya, dan mengimani identitas Yesus itu. Tentu pertanyaannya bisa dimulai atau bisa diarahkan dari siapa Yesus itu untuk saya, untuk Anda. Yesus adalah Tuhan. Dia yang diutus Allah untuk menebus kita. Dia adalah anak Allah. Dan itulah yang dikatakan oleh kitab suci. Tetapi lebih daripada itu, apa sebenarnya yang menjadi kekuatan iman kita, kepercayaan kita, sehingga kita pantas untuk mengatakan Yesus ini adalah anak Allah? Secara pribadi saya merenungkan bahwa Yesus adalah anak Allah karena dia tidak cuma memperkenalkan diri dengan mengatakan saya anak Allah, tetapi dia sendiri bekerja, melakukan sesuatu, melakukan banyak hal bahkan, dan semua yang dilakukannya itu adalah pekerjaan Allah. Dari pekerjaan-pekerjaan itu kita semakin mengenal dan semakin mengimani dia benar bahwa dia Allah. Yesus tidak cuma mengerjakan suatu perbuatan baik supaya dipuji orang. Yesus tidak mengerjakan suatu perbuatan baik supaya mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Yesus juga tidak mengerjakan perbuatan baik supaya ia dikenal orang. Tetapi Yesus melakukan segala-galanya supaya Allah itu semakin dikenal, semakin dicintai, semakin diimani. Itulah yang menyebabkan sebenarnya saya kira konflik yang semakin mendalam antara orang Yahudi dengan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena pada dasarnya orang-orang Yahudi yang mendengarkan dia setengah-setengah, yang melihat apa yang dia kerjakan juga tidak sempurna, atau bahkan yang mulai menuduh Tuhan Yesus melakukan hal-hal yang melecehkan Allah, menghina Allah, padahal mereka sendiri tidak mengerti apa sebenarnya yang Tuhan Yesus sementara kerjakan. Inilah sebenarnya yang membuat konflik ini semakin memuncak. Tambah lagi orang-orang Yahudi pada waktu itu berkeras hati, tidak mau untuk duduk mendengarkan Tuhan, tidak mau untuk membuka telinga dan matanya untuk mendengar dan melihat secara lebih jelas apa yang sebenarnya mau dia katakan, apa isi pengajarannya, apa yang dilakukannya. Yang mereka andalkan adalah pengetahuan mereka sendiri, keyakinan mereka sendiri, bahkan segala latar belakang yang ada di sekitarnya yang berkaitan dengan kepentingan mereka sendiri. Disinilah bahayanya, saudara, ketika orang mulai mengandalkan keyakinannya sendiri, mengandalkan kebenarannya sendiri, tidak mau terbuka hatinya untuk melihat kebenaran yang lain, tidak mau terbuka matanya untuk melihat orang lain, kebutuhan yang lain, sehingga orang yang terkungkung atau terkurung dengan situasinya sendiri merasa dirinya paling benar. Dan disinilah dosa terberat, dosa terbesar yang dalam kitab suci ini membuat orang-orang Yahudi ini berseteru semakin dalam, semakin keras, semakin memuncak dengan Tuhan Yesus. Akibatnya adalah mereka mau berusaha terus-menerus membunuh Yesus, mencari, mau menangkap Yesus, mau menghilangkan Yesus dari muka bumi. Itulah yang terjadi dengan orang-orang yang mau melindungi kenyamanan mereka, keamanan mereka,
tanpa mau membuka diri untuk memasuki suatu hal yang baru yang membuat mereka berjalan menuju Allah. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari-hari menjelang pekan sengsara ini, gereja mengajak kita untuk merenungkan hal ini. Bagaimana kita mau mengenal Tuhan Yesus kalau kita tidak melembutkan hati untuk mau bertobat? Bagaimana kita mau mengimani Tuhan Yesus kalau kita tidak mau membuka telinga dan mata kita untuk mendengar kebenaran sabdanya, untuk melihat perbuatan-perbuatan baiknya? Tidak sekedar perbuatan baik biasa, tetapi perbuatan-perbuatan yang berasal dari Allah, yang menyejukkan jiwa, yang menenteramkan hati, yang menghantar kita semua memasuki keselamatan. Hari ini, pagi ini, Tuhan mengajak kita lagi untuk membuka mata, untuk membuka telinga, bahkan untuk melembutkan hati, untuk menerima Dia sebagai anak Allah. Anak Allah, istilah anak tidak cuma menunjuk kepada suatu garis keturunan saja, tetapi anak Allah itulah Dia yang mau melaksanakan apa yang Allah kehendaki. Dia yang mau memberi teladan bagaimana mencintai Allah. Dia yang mau menunjukkan jalan bagaimana menuju kepada Allah. Panggilan kita semua adalah berjalan menuju kepada Allah. Memasuki pekan sengsara, kita diajak juga berjalan di belakang salibnya, supaya melihat Dia melewati penderitaan itu menuju terang sukacita kebangkitan. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini, agar kita semakin terbuka mata dan telinga, bahkan semakin melembutkan hati untuk menerima Dia sebagai anak Allah yang mengerjakan segala sesuatunya, yang memperkenalkan Allah, agar kita semakin mencintai Allah. Mari kita berdoa. Allah yang berbelas kasih, terima kasih Engkau menghadirkan Yesus Putramu sebagai jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Semoga hari-hari menjelang pekan sengsara ini membuat kami semakin terbuka hati, terbuka mata dan telinga untuk sungguh-sungguh mau mengakui Dia sebagai Putra Allah, satu-satunya yang menyelamatkan kami. Semoga hari ini pun Dia menghantar kami menuju kepadamu lewat jalan perbuatan baik, yang mana kami sendiri mau membaktikan hidup kami kepadamu lewat pelayanan terhadap sesama kami. Berkat-Mu kami minta kepada para pendengar, mereka semua yang juga turut merenungkan Injil hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 26 Maret 2021. Terima kasih kepada Pastor Andreas Rumayar untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.